Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Ido Davi dari kelas 1 TPL dengan NIM 2411082036. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi tentang basis data paralel. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Ido Davi dari kelas 1 DTRPL dengan NIM 2411082036. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dan krusial dalam dunia manajemen data modern, yaitu basis data paralel. Di era di mana volume data terus bertumbuh secara eksponensial dan kebutuhan akan pemrosesan data real-time semakin mendesak, pemahaman tentang bagaimana sistem basis data dapat memanfaatkan kekuatan komunikasi paralel menjadi sangat penting. Mari kita selami lebih dalam bagaimana arsitektur ini bekerja, apa saja manfaatnya, dan bagaimana implementasinya dalam berbagai skenario industri. Untuk memulai pembahasan kita, mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang dan dasar dari topik ini, yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan basis data paralel dan mengapa hal ini menjadi penting di era data modern seperti sekarang. Apa sih itu parallel database? Basis data paralel adalah sistem manajemen basis data yang dirancang untuk beroperasi menggunakan lebih dari satu prosesor dan secara bersamaan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam mengelola basis data yang sangat besar atau dalam memproses transaksi dan query yang kompleks dengan cepat. Data mungkin tersebar berdasarkan pertimbangan performa, bukan struktur organisasi. Nah, setelah memahami konsep dasarnya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang menjelaskan tujuan utama dari penggunaan basis data paralel, serta situasi seperti apa yang membuat teknologi ini sangat dibutuhkan. Tujuan dari basis data paralel yaitu meningkatkan throughput atau jumlah query yang bisa diproses per detik. Yaitu yang kedua, mengurangi response time untuk query besar. Yang ketiga, mendukung pengolahan data skala besar yang tidak dapat ditangani oleh DBMS tradisional. Kapan sih basis data paralel ini digunakan? Basis data paralel digunakan ketika data sangat besar, terabyte atau lebih. Yang kedua, ketika waktu respon sangat kritis, yaitu real-time system, data warehouse, dan OLAP. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana sistem basis data paralel ini dibangun dari sisi arsitekturnya. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama yaitu shared memory. Semua prosesor berbagi akses ke memori utama yang sama. Ini sering digunakan dalam sistem multiprosesor simetris, yaitu SMP. Keuntungannya adalah komunikasi data yang cepat antar prosesor, namun skalabilitasnya terbatas karena potensi bottleneck pada memori bersama.
Keuntungan dari sub memori yaitu implementasi sederhana, load balancing lebih mudah. Kekurangannya adalah mahal, tidak mudah diskalakan, tidak tahan gangguan jika salah satu komponen gagal. Yang kedua ada shared disk. Setiap prosesor memiliki memori pribadinya sendiri, tetapi semua prosesor berbagi akses ke disk yang sama. Kemudian antar prosesor dilakukan melalui disk. Arsitektur ini menawarkan skalabilitas yang lebih baik dibandingkan shared memori. Namun, koordinasi akses ke disk dapat menjadi kompleks. Keuntungan dari shared disk yaitu yang pertama fleksibel, yang kedua lebih murah dari shared memori, dan ketiga tahan gangguan. Kekurangan dari shared memori yaitu kompleksitasnya tinggi dan masalah konsistensinya antar memori. Yang ketiga ada subnetting. Setiap prosesor memiliki memori dan disk pribadinya sendiri. Prosesor tidak berbagi sumber daya fisik secara langsung. Komunikasi antar prosesor dilakukan melalui jaringan. Arsitektur ini menawarkan skalabilitas tinggi dan keandalan yang kuat, mirip dengan sistem basis data terdistribusi. Ini sering disebut sebagai Massively Parallel Processing atau MPP. Keuntungan dari subnetting yaitu murah, mudah diskalakan. Yang kedua ada ketersediaan tinggi. Dan kekurangannya yaitu kompleks dalam implementasi dan perlu konfigurasi ulang saat menambah kode. Nah, selanjutnya mari kita bahas bagaimana proses paralelisme itu terjadi secara teknis di dalam sistem. Kita akan mengenal berbagai jenis pendekatan paralelisme yang biasa digunakan dalam eksekusi query. Yang pertama ada intra-operator paralelisme. Itu memecah satu operasi, misalnya join, ke dalam beberapa bagian dan memprosesnya secara paralel di banyak prosesor. Yang kedua ada interoperator paralelisme, itu menjalankan beberapa operator berbeda dalam satu query, misalnya select, join, group by, di prosesor yang berbeda secara bersamaan. Yang ketiga ada inter-query paralelisme, yaitu menjalankan beberapa query berbeda secara paralel, biasanya pada sistem multi-user. Nah, selanjutnya ada strategi partisi. Supaya proses paralel bisa berjalan optimal, data perlu dipartisi atau dibagi dengan cara tertentu. Di bagian ini kita akan melihat strategi-strategi partisi yang umum diterapkan. Nah, apa sih tujuan dari pembagian partisi ini? Yaitu tujuannya adalah untuk membagi data agar query dapat diproses secara lokal di tiap node. Yang kedua adalah menghindari overload pada satu node. Ada tiga strategi yang bisa digunakan. Yaitu yang pertama yaitu round robin. Strategi ini yaitu setiap record disimpan di partisi secara bergiliran, distribusi merata tapi tidak memperhatikan isi data. Yang kedua ada hash partitioning. Yang pertama menggunakan fungsi hash dari kolom tertentu untuk menentukan di partisi mana data tersimpan. Distribusi acak tapi merata. Yang ketiga ada range partitioning.
Data dibagi berdasarkan rentang nilai, misalnya umur 0 sampai 18, 19 sampai 35, dan seterusnya. Cocoknya untuk query range, tapi rentan jika distribusi data tidak merata. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh implementasi. Setelah kita memahami konsep dan teknisnya, sekarang mari kita lihat seperti apa implementasi basis data paralel dalam dunia nyata, khususnya di berbagai jenis aplikasi industri. Contoh implementasi yang pertama yaitu Online Transaction Processing atau OLTP. Dalam lingkungan dalam contoh implementasinya itu dalam lingkungan perbankan, e-commerce, atau sistem reservasi. Basis data paralel memastikan transaksi diproses dengan cepat dan efisien. Meskipun ada banyak pengguna bersamaan. Contoh implementasi yang kedua yaitu ada Online Analytic Processing OLAP atau OLAP dan Data Warehousing. Ini diimplementasikan untuk analis data besar, pembuatan laporan kompleks, dan pengalian data atau data mining. Basis data paralel memungkinkan eksekusi query, agresi, dan join yang melebarkan data dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih singkat. Contoh implementasi yang ketiga yaitu aplikasi Big Data. Itu diimplementasikan dalam pengelolaan dan analisis Big Data. Arsitektur set noting sangat relevan untuk mendistribusikan dan memproses data di berbagai node. Nah, sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin penting dari pembahasan yang telah saya jabarkan tadi agar kita mendapatkan gambaran utuh tentang manfaat dan pentingnya sistem basis data paralel. Kesimpulannya yaitu basis data paralel merupakan solusi esensial untuk mengatasi tantangan performa dalam pengolahan basis data modern yang semakin besar dan kompleks. Dengan memanfaatkan banyak prosesor dan disk, serta melalui berbagai arsitektur seperti set memori, set disk, dan set noting, basis data paralel memungkinkan pemrosesan query yang lebih cepat, dukungan untuk transaksi bervolume tinggi, dan skalabilitas yang superior. Penerapannya sangat luas, terutama dalam lingkungan big data, OLTP, dan OLAP, menjadikannya fondasi kritis bagi banyak aplikasi dan sistem informasi saat ini. Nah, di sini ada daftar pusaka dari materi-materi yang sudah saya jabarkan tadi. Demikianlah presentasi dari saya mengenai basis data paralel. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya sistem ini dalam dunia data modern. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya Ahmad Indra Davi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.